Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Nyata Harian. Malam ini, saya ingin membawa Anda pada sebuah kisah yang penuh dengan lika-liku kehidupan, pengkhianatan, dan kebangkitan. Kisah tentang seorang pemuda bernama Farid. Farid adalah seorang pemuda yang jujur dan pekerja keras. Dia memiliki mimpi besar untuk membangun bisnisnya sendiri. Tapi di puncak perjuangannya, dia difitnah oleh orang-orang terdekatnya, dijebloskan ke penjara, dan kehilangan segalanya. Namun, dia tidak membiarkan kepahitan menguasai hatinya. Dia bangkit dari keterpurukan, membersihkan namanya, dan kini menjadi pengusaha yang sangat sukses. Mari kita simak kisahnya. Farid lahir di sebuah keluarga sederhana di daerah Bogor. Ayahnya, Pak Rudi, adalah seorang petani yang bekerja keras di sawah. Ibunya, Bu Ani, adalah seorang ibu rumah tangga yang rajin beribadah. Farid adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Rina, dan adiknya bernama Rizky. Sejak kecil, Farid sudah menunjukkan semangat yang tinggi. Dia tidak pernah mau kalah. Dia selalu ingin menjadi yang terbaik di sekolah. Nilai-nilainya selalu bagus. Gurunya sering memujinya. Tapi di rumah, ayahnya sering berkata, "Farid, jangan sombong. Kesuksesan tidak datang dengan mudah. Kamu harus bekerja keras dan selalu rendah hati." Farid mendengarkan nasihat ayahnya. Dia tetap rendah hati. Dia selalu membantu ibunya di dapur dan membantu ayahnya di sawah. Setelah lulus SMA, Farid mendapatkan beasiswa untuk kuliah di universitas ternama di Jakarta. Dia memilih jurusan akuntansi. Dia ingin menjadi seorang akuntan yang jujur dan membantu orang-orang dalam mengelola keuangan mereka. Selama kuliah, Farid bekerja paruh waktu di sebuah perusahaan kecil. Dia bekerja dengan sangat tekun dan jujur. Atasannya sangat menyukainya. "Farid, kamu adalah karyawan teladan. Jujur dan pekerja keras," kata atasannya. Setelah lulus kuliah, Farid bekerja sebagai akuntan di sebuah perusahaan besar. Gajinya besar, tapi dia tidak pernah puas. Dia bermimpi memiliki bisnis sendiri. Suatu hari, Farid bertemu dengan seorang teman lamanya, Andi. Andi adalah seorang pengusaha yang sedang mencari mitra. "Farid, aku ingin membuka bisnis konstruksi. Aku butuh orang yang jujur dan bisa dipercaya untuk mengelola keuangan. Maukah kamu menjadi mitraku?" Farid senang. Dia menerima tawaran Andi. Mereka membuka perusahaan konstruksi. Andi menjadi direktur, Farid menjadi manajer keuangan. Perusahaan mereka berkembang pesat. Mereka mendapatkan banyak proyek. Farid bekerja sangat keras. Dia mengelola keuangan dengan sangat hati-hati. Dia tidak pernah korupsi. Dia selalu jujur. Tapi di balik kesuksesan itu, Andi memiliki niat jahat. Andi iri pada Farid. Farid lebih pintar dan lebih disukai oleh para klien. Andi mulai merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan Farid. Andi memalsukan laporan keuangan dan menyalahkan Farid. Dia melaporkan Farid ke polisi atas tuduhan korupsi dan penggelapan uang perusahaan. Farid terkejut. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Polisi datang dan menangkapnya. Farid dijebloskan ke penjara. Di penjara, Farid sangat menderita. Dia tidak pernah membayangkan akan ada di tempat itu. Dia kehilangan segalanya. Pekerjaannya, reputasinya, dan kebebasannya. Tapi Farid tidak menyerah. Dia terus berdoa kepada Allah. "Ya Allah, aku tidak bersalah. Aku yakin Engkau mengetahui kebenaran. Berikan aku kekuatan untuk menghadapi ujian ini." Di penjara, Farid bertemu dengan seorang narapidana tua yang bijaksana. Namanya Pak Herman. Pak Herman adalah seorang pengusaha yang juga difitnah dan dijebloskan ke penjara. Pak Herman memberikan nasihat kepada Farid. "Farid, jangan biarkan kepahitan menguasai hatimu. Jangan membalas dendam. Gunakan waktu ini untuk belajar dan merenung. Allah akan membuktikan kebenaran pada waktunya." Farid mendengarkan nasihat Pak Herman. Dia mulai membaca buku-buku motivasi dan buku-buku agama. Dia juga mulai belajar tentang bisnis dan strategi. Setelah 2 tahun, Farid dibebaskan. Pengacara Farid berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Andi akhirnya ditangkap dan dihukum. Farid keluar dari penjara dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih.
Dia tidak menyimpan dendam pada Andi. Dia bahkan mendoakan Andi. Farid memulai kembali hidupnya dari nol. Dia tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan tidak punya tempat tinggal. Tapi dia tidak menyerah. Hikmah dari kisah Farid adalah: 1. Jangan biarkan fitnah dan penjara menghancurkan semangatmu. Kebenaran akan selalu menang. 2. Jangan membalas dendam. Biarkan Allah yang membalas. 3. Setiap cobaan adalah pelajaran berharga untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jika saat ini Anda sedang difitnah atau dihina, ingatlah kisah Farid. Dia dijebloskan ke penjara untuk kejahatan yang tidak dia lakukan. Tapi dia tetap sabar dan beriman. Dan Allah membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Setelah dibebaskan dari penjara, Farid memulai hidup baru. Dia tidak punya uang, tetapi dia memiliki semangat dan keyakinan. Farid bekerja sebagai buruh bangunan. Dia mengangkat batu bata dan pasir. Dia bekerja dari pagi hingga sore. Gajinya kecil, tapi dia tidak mengeluh. Dia bekerja dengan jujur dan tekun. Suatu hari, saat sedang bekerja di sebuah proyek pembangunan, Farid bertemu dengan seorang pengusaha bernama Pak Didi. Pak Didi adalah pemilik perusahaan yang sedang mengerjakan proyek tersebut. Dia melihat kerja keras dan ketekunan Farid. "Kamu, siapa namamu?" tanya Pak Didi. "Nama saya Farid, Pak." "Kamu bekerja sangat keras. Saya suka etos kerjamu. Saya punya perusahaan, dan saya sedang mencari orang yang jujur dan pekerja keras. Maukah kamu bekerja dengan saya?" Farid menerima tawaran itu. Dia bekerja di perusahaan Pak Didi. Dia bekerja dengan sangat tekun dan jujur. Dia tidak pernah mengeluh. Dia selalu datang paling pagi dan pulang paling lambat. Pak Didi sangat terkesan dengan kerja keras Farid. Dia mulai memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada Farid. Farid menjadi manajer keuangan, dan kemudian menjadi direktur. Dalam waktu 5 tahun, Farid sudah menjadi orang kepercayaan Pak Didi. Pak Didi memberi Farid kesempatan untuk membeli sebagian saham perusahaan. Farid setuju. Farid sekarang menjadi pengusaha yang sukses. Dia memiliki perusahaan sendiri. Dia juga memiliki rumah dan mobil yang layak. Tapi yang paling penting, Farid tidak pernah melupakan pelajaran yang dia pelajari di penjara. Dia tetap rendah hati, jujur, dan tidak pernah membalas dendam. Farid juga mulai membantu orang lain yang berada dalam kesulitan. Dia memberikan beasiswa untuk anak-anak miskin. Dia juga membantu narapidana yang sudah bebas untuk mendapatkan pekerjaan. Suatu hari, Farid bertemu dengan Andi, orang yang dulu memfitnahnya. Andi sekarang sudah miskin dan hidup dalam penyesalan. Farid tidak marah. Dia justru membantu Andi. Dia memberikan Andi pekerjaan di perusahaannya. Andi menangis. "Farid, maafkan aku. Aku sangat menyesal." Farid memeluk Andi. "Aku sudah memaafkanmu, Andi. Kita semua berhak mendapatkan kesempatan kedua." Farid menikah dengan seorang wanita baik hati dan salehah. Mereka memiliki 3 orang anak. Farid mengajarkan anak-anaknya untuk selalu jujur dan tidak pernah membalas dendam. Farid sering diundang untuk menjadi pembicara di berbagai acara motivasi. Dia menceritakan kisah hidupnya yang luar biasa. Dia selalu mengakhiri ceramahnya dengan kalimat, "Jangan pernah menyerah. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan beriman." Hikmah dari kisah Farid adalah: 1. Kesuksesan sejati adalah ketika kita tetap jujur dan rendah hati, meskipun kita telah mencapai puncak. 2. Memaafkan adalah kunci untuk meraih kedamaian jiwa. 3. Jangan pernah membalas dendam. Allah akan membalas dengan cara yang lebih baik. Jika saat ini Anda sedang dalam masa sulit, ingatlah kisah Farid. Dia difitnah, dipenjara, dan kehilangan segalanya. Tapi dia tetap sabar dan beriman. Dan hari ini dia adalah pengusaha sukses yang bahagia. Sebelum mengakhiri video ini, saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan sampai akhir. Jika Anda merasa terinspirasi dengan kisah Farid, silakan tekan tombol like dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang sedang menghadapi fitnah. Jangan lupa subscribe ke channel Kisah Nyata Harian dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri video ini, saya mengucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan sampai akhir.
Jika Anda merasa terinspirasi dengan kisah Farid, silakan tekan tombol like dan bagikan video ini kepada teman atau keluarga yang sedang menghadapi fitnah. Jangan lupa subscribe ke channel Kisah Nyata Harian dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.